Coca-Cola adalah minuman bersoda yang telah menjadi bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Meksiko. Minuman ini telah meresap dalam budaya dan identitas mereka sehingga menciptakan ikatan yang sangat erat dan mengakar yang cukup kuat. Bahkan popularitas Coca-Cola di Meksiko telah mengalahkan popularitas air bersih. Kenyataan ini dapat kita jumpai di berbagai tempat, terutama di Chiapas, negara bagian yang terletak di paling selatan Meksiko dan dianggap sebagai salah satu daerah termiskin yang kekurangan air bersih. Konsumsi minuman Coca-Cola di Meksiko mencapai angka yang sangat fantastis, dengan rata-rata lebih dari 2 liter per orang dalam satu hari, atau sekitar 800 liter dalam satu tahun. Dan otomatis jika dibandingkan dengan negara lain jauh lebih tinggi, 5 kali lipat, di mana di negara lain orang bisa mencapai 150 liter dalam satu tahun. Ngiri bukan? Karena itu secara statistik, meski Meksiko menjadi negara konsumsi Coca-Cola per kapita tertinggi di dunia jika dibandingkan dengan negara lain. Tentunya fenomena ini bukan tanpa resiko, karena tingginya konsumsi Coca-Cola di Meksiko sejalan dengan tingginya jumlah penderita diabetes di negara ini, serta besarnya angka kematian yang disebabkan oleh konsumsi Coca-Cola yang cukup berlebihan. Di Meksiko, penderita diabetes menduduki peringkat kedua tertinggi di dunia. Pada Februari 2022, diperkirakan terdapat sekitar 14,1 juta orang dewasa di Meksiko yang mengidap penyakit diabetes. Dan jumlah ini hampir mencapai 17% dari total populasi orang dewasa di negeri ini. Meksiko juga menjadi pimpinan global dalam segi jumlah kematian terkait dengan konsumsi gula yang berlebihan, dengan angka mencapai 24.000 orang meninggal dalam setiap tahunnya. Coca-Cola yang mendominasi lebih dari 73% pangsa pasar minuman ringan di Meksiko memang memiliki dampak yang sangat serius, sehingga mengakibatkan banyaknya hilang nyawa. Popularitas Coca-Cola juga semakin meningkat ketika para pemimpin adat setempat dengan dukungan dari negara mulai menggunakan kekuasaannya di berbagai aspek kehidupan, seperti aspek ekonomi, aspek sosial, bahkan aspek agama. Mereka mengambil alih kendali distribusi Coca-Cola. Ini juga beriringan dengan kemunculan gereja evangelis yang berhasil membuat perubahan yang cukup signifikan dalam mengkonsumsi Coca-Cola di masyarakat adat. Gereja ini mendorong mereka untuk berhenti konsumsi alkohol dengan alasan dapat memicu penyakit kanker. Maka sebagai gantinya, minuman Coca-Cola mulai diperkenalkan dan dianggap sebagai pengganti yang lebih baik. Selain itu, faktor kemiskinan dan keterbatasan akses air bersih juga berperan dalam mendukung popularitas Coca-Cola. Terlebih lagi, harga air minum hampir sama dengan harga sebotol Coca-Cola. Kondisi ini mendorong masyarakat Meksiko untuk berpikir lebih pragmatis. Mereka berpikir bahwa membeli Coca-Cola akan lebih bermanfaat dibanding dengan air putih, mengingat harganya yang hampir setara tapi memiliki rasa yang lebih nikmat. Hoy estoy aquí porque creo en México y porque quiero a México. Menariknya lagi adalah popularitas Coca-Cola di Meksiko semakin melejit ketika Vicente Fox yang pernah menjabat sebagai pimpinan perusahaan Coca-Cola kemudian menjadi presiden Meksiko periode 2000 hingga 2006. Pada masa pemerintahan Vicente Fox, produksi Coca-Cola semakin ditinggikan. Bahkan dia mengambil inisiatif untuk menciptakan minuman bersoda versi lokal dengan rasa yang serupa seperti Coca-Cola. Bahkan Vicente Fox juga melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan gagasannya tersebut, termasuk mengajukan permintaan resep pembuatan Coca-Cola kepada pihak perusahaan di Amerika Serikat. Walaupun
Permintaan tersebut jelas ditolak oleh pihak Coca-Cola. Sejarah Coca-Cola di Meksiko berawal ketika pada tahun 1926, pada waktu itu ketika Coca-Cola memperluas ekspansi pasarnya di negara tersebut. Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan merek Coca-Cola pada pasar yang lebih luas. Hasilnya, pabrik Coca-Cola pertama kali didirikan di Meksiko yaitu di kota Toluca yang terletak kurang lebih sekitar 60 km dari kota Meksiko. Dan kendati demikian, saat itu memang popularitas Coca-Cola belum sepenuhnya menggema di tengah-tengah masyarakat. Puncaknya pada tahun 1960-an, popularitas Coca-Cola di Meksiko mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Apalagi setelah Vicente Po bekerja di perusahaan Coca-Cola di Meksiko. Dengan mengawali karirnya sebagai di bagian ekspansi, Vicente Po juga bertugas sebagai supervisor yang mencari lokasi untuk iklan dan juga promosi. Selama kurang lebih sekitar 10 tahun, dia aktif mencari cara untuk mempromosikan merek dan juga untuk menjangkau pasar. Pada akhirnya, popularitas Coca-Cola mengalami peningkatan yang cukup pesat ketika Vicente Po telah naik jabatan ke posisi tertinggi perusahaan Coca-Cola yang berdiri di Meksiko. Pada awal tahun 1970-an, Vicente Po mengambil keputusan yang cukup penting untuk membawa Coca-Cola menjadi sponsor Olimpiade dan Piala Dunia yang kala itu akan diadakan di Meksiko. Dia percaya bahwa langkah ini akan memberikan dorongan besar-besaran bagi citra perusahaan merek Coca-Cola di negaranya. Maka perusahaan kala itu meluncurkan kampanye yang sangat masif dan berfokus pada promosi. Ternyata kampanye ini terbukti berhasil. Popularitas Coca-Cola semakin meroket di Meksiko. Penjualan terus meningkat dan merek Coca-Cola menjadi sangat populer di seluruh negeri. Pada akhirnya Coca-Cola menjadi minuman yang menyebar ke berbagai penjuru, khususnya di Meksiko. Kemudian hadir dalam setiap momen, bahkan pertemuan setiap acara ulang tahun, hari raya, dan acara pernikahan terasa kurang lengkap jika tanpa kehadiran Coca-Cola. Pada acara keagamaan di gereja, Coca-Cola juga menjadi unsur yang tidak terpisahkan dan kehadirannya menjadi bagian integral dan dari ritual tersebut. Coca-Cola juga memiliki peran simbolis yang cukup mendalam pada tatanan kepercayaan di masyarakat Meksiko. Sebotol Coca-Cola diyakini dapat memberi makanan bagi arwah yang telah meninggal dan memiliki potensi penyembuhan bagi orang-orang yang sedang sakit. Bahkan setan-setan yang berkeliaran diyakini akan lari terbirit-birit jika terkena semburan Coca-Cola. Begitu powerfulnya minuman ini, sehingga ia ditempatkan bersama elemen-elemen ritual lain seperti dupa, lilin, bahkan ayam yang telah mati untuk dijadikan sebagai ritual. Ini berarti bahwa Coca-Cola telah menjadi elemen penting dalam kehidupan masyarakat Meksiko. Kendati demikian, mereka harus membayar harga yang cukup mahal. Teman-teman yang saya hormati dan hamba melalui samakan, bantu like, komen, dan subscribe, serta jangan lupa share. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.